Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran biologi kelas 12 bab ke-7, yaitu tentang hereditas pada manusia. Nah, apa yang kalian ketahui tentang hereditas pada manusia? Betul, ini intinya adalah membahas tentang apa saja sifat-sifat atau hal yang dapat diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Nah, umumnya hereditas pada manusia ini membicarakan tentang penyakit, tapi tidak selalu seperti itu ya. Ada 4 hal yang diturunkan. Yang pertama adalah sifat fisik. Nah, kalian bisa lihat di tabel bahwa sifat fisik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya yang ini bersifat normal-normal saja. Misalnya bentuk rambut, ya, ada yang keriting, ada yang lurus. Sementara keriting itu dominan, jika menikah dengan yang berambut lurus maka biasanya sifat dominan ini akan muncul lebih banyak. Begitu juga tentang warna rambut, kemudian mata gitu ya, sampai kemudian bentuk rahang. Nah, hal-hal ini adalah wajar saja diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Yang kedua yang diturunkan itu adalah jenis kelamin. Bisa dilihat dari tabel bahwa ibu memiliki kromosom XX, kemudian ayah itu XY. Terjadi pembelahan secara meiosis, memisah semuanya, dan nantinya akan bertemu secara bebas. Kalau yang bertemunya X dengan X, maka akan menjadi anak perempuan. Kalau ketemunya X dengan Y, maka akan jadi anak laki-laki. Jadi presentasinya sama saja. Kemudian yang ketiga yaitu kelainan atau penyakit yang menurun. Nah, penyakit atau kelainan ini bisa diturunkan melalui gonosom atau kromosom seks dan juga bisa diturunkan melalui autosom, yaitu kromosom tubuh. Biasanya kelainan atau penyakit yang menurun pada gonosom itu berkaitan dengan jenis kelamin nantinya, dan masih bisa saja terlihat normal karena terjadi pada sel kelamin saja. Tapi kalau misalnya pada autosom, karena autosom ini berada di seluruh tubuh secara meluas, maka biasanya akan menampilkan fisik terlihat berbeda. Nah, yang harus kamu ingat, penyakit menurun itu disebabkan oleh genetis, sedangkan penyakit menular disebabkan oleh kuman. Jadi nggak usah khawatir bertemu atau berdekatan dengan teman-teman di sekitar kita yang punya penyakit menurun karena tidak akan menular. Nah, secara detail kita akan bahas kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui gonosom, melalui kromosom seks. Ya, ada 2 macam. Ada yang mengalami rangkai kelamin oleh gen resesif, artinya dia terpaut kromosom yang disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, contohnya adalah buta warna, pautan seks pada manusia karena gen resesif CB atau colorblind terpaut pada kromosom seks. Bisa dilihat dari tabel, apabila seorang ibu normal carrier atau pembawa sifat buta warna, di mana kromosom X-nya cuma satu yang memiliki sifat colorblind, kemudian menikah dengan pria buta warna. Kenapa kalau pria langsung mengalami buta warna? Karena kromosom X-nya itu cuma satu. Maka kalau ada pembawa sifat colorblind, maka dia otomatis buta warna. Dengan gamet demikian, maka nanti anak pertamanya akan memiliki rasio 25% normal carrier, normal pembawa sifat. Kemudian ada wanita 25% buta warna, ada 25% laki-laki normal, dan 25% laki-laki buta warna. Ini kalau menikah antara ibu yang normal carrier dengan laki-laki buta warna. Silakan kalian coba kawin silangkan seandainya misalnya ibunya yang buta warna, kemudian menikah dengan yang normal, dan selanjutnya kamu bisa coba untuk mengawin silangkannya. Yang kedua, rangkai kelamin oleh gen resesif ini diantaranya adalah hemofilia. Betul, hemofilia ini adalah suatu kelainan di mana darah ditandai dengan darah sukar membeku.
Jadi pada orang yang hemofilia, jika terjadi luka dan darah menetes keluar, itu bisa terjadi penutupannya sangat lama gitu, karena ditentukan oleh faktor gen H kecil terpaut kromosom X juga. Ya, keturunan bergenotip homozigot resesif itu bisa bersifat letal, jadi bisa menyebabkan kematian kalau misalnya dia itu hemofilinya itu adalah homozigot. Dilihat dari tabel percobaan kawin silangnya, apabila seorang ibu normal carrier hemofilia kemudian menikah dengan laki-laki normal disimbolkan dengan H besar. Nah, begitu hasilnya, di mana 25% anak perempuannya adalah normal, kemudian anak perempuannya ada 25% juga yang carrier, laki-lakinya 25% yang normal, dan laki-laki hemofilia 20%. Nah, ini biasanya menyebabkan kematian. Kemudian, kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui gonosom lainnya adalah anodontia, ya, tidak memiliki gigi, tidak memiliki benih gigi. Hipertrikosis, yaitu diantaranya adalah pertumbuhan, ditandai dengan pertumbuhan yang sangat berlebihan tentang rambut ya, jadi tumbuhnya di banyak daerah dalam tubuh. Kemudian ada bebetus. Bebetus ini ditandai dengan pertumbuhan selaput di antara jari-jari, biasa disebut dengan jari katak gitu ya, seperti itu. Kemudian ada histerik gravior. Ya, ini agak sedikit berbeda dengan hipertrikosis, yaitu rambutnya panjang dan kasar seperti duri, seperti itu. Nah, kalau kelainan yang dialami pada rangkai kelamin gen dominan, tadi kan yang resesif ya, sekarang yang dominan contohnya adalah gigi coklat, bukan berarti giginya berwarna coklat begitu saja, tapi biasanya ini tidak coklat yang seperti kalian bayangkan, tapi lebih ke transparan seperti itu, sehingga dimana email giginya tidak baik. Nah, selanjutnya adalah kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom, melalui kromosom tubuh ya. Yang pertama adalah albino. Nah, kalian tahu kan kalau albino, di mana tidak mampu memproduksi melanin, tubuhnya itu dikendalikan oleh gen A kecil atau gen resesif. Ya, jadi albino disimbolkan dengan A kecil. Nah, sementara normal itu disimbolkan dengan A besar. Sementara normal carrier, pembawa sifat, itu adalah A besar A kecil, dan dia berpenampilan normal. Ya, jika yang normal carrier menikah dengan albino, maka nanti rasio anaknya untuk yang normal carrier 50% dan albino itu harusnya simbolnya A kecil ya 50% juga. Yang kedua, kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom. Yang kedua adalah contohnya talasemia. Talasemia ini rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin, di mana biasanya bentuk sel darah merahnya yang harusnya bikonkav, dia bentuknya tidak beraturan. Ya, nyari seperti leukosit ya, ditentukan oleh gen dominan TH-nya besar. Ya, ini yang menjadi sedikit perbedaan dengan yang tadi yaitu albino. Kalau albino itu disimbolkan dengan A kecil atau gen resesif, apabila dia akan mengalami albino apabila membawa sifatnya itu pada gen resesif A kecil, sementara kalau pada talasemia itu yang membawa sifatnya itu adalah gen dominan. Ya, disimbolkan dengan T besar, TH gitu ya. Kalau misalnya campuran, maka disebut dengan talasemia minor atau heterozigot ya. Nah, kalau talasemia minor menikah dengan talasemia minor, maka nanti akan ada 25% anaknya yang mempunyai simbol TH besar. Dengan TH besar, kemudian 25%, sedangkan yang minornya itu adalah
ada 50%, mohon maaf itu yang harusnya yang paling bawah itu adalah TH kecil semuanya, itu normal 25%. Jadi orang thalassemia ini akan membutuhkan transfusi darah seumur hidupnya untuk menunjang kebutuhan nutrisi dan oksigen yang baik yang akan disuplai ke seluruh sel. Nah, kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom lainnya diantaranya adalah fenilketonuria, VTC, polidaktil di mana jari-jarinya lebih dari 5, dentinogenesis imperfecta di mana ada kelainan pada gigi, kemudian katarak. Nah, ini ternyata ini adalah kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom, tapi biasanya katarak ini tidak dialami langsung pada masa kecil ya, tapi sesudah masa dewasa. Artinya kalau dia punya gen itu, masa dewasanya nanti, masa tuanya punya resiko yang besar untuk muncul katarak. Kemudian ke-8 adalah ada sikelmia atau dengan nama lain adalah sickle cell anemia. Ini nyaris sama dengan thalassemia tadi, di mana ditandai dengan sedikit berbedanya adalah bentuk selnya seperti bulan sabit, tapi efeknya sama, yaitu rendahnya kemampuan untuk mengikat oksigen dan sari makanan nantinya, sehingga hemoglobinnya tidak baik, sehingga akibat akhirnya adalah pengedaran dan suplai oksigen ke sel menjadi kurang baik. Botak juga ternyata adalah sifat yang diturunkan melalui autosom. Jadi ini menurun ya. Jadi kalau kalian ada orang tua, kakek nenek mungkin yang mempunyai riwayat botak ya, nanti anak cucunya ada yang bersiko ini. Tidak masalah bukan? Yang selanjutnya adalah brachidaktili, di mana ini jari-jarinya pendek. Ya, kalau polidaktil jarinya lebih dari 5, kalau brachidaktili itu jari-jarinya pendek. Anonychia itu adalah tidak memiliki kuku. Ya. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Ada brachidaktile gitu ya. Ada yang tidak punya kuku itu paling atas, kemudian ada katarak, polidaktil, ada sikelmia. Nah, kemudian yang keempat, golongan darah pada manusia adalah juga hal yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Ya. Karl Landsteiner, peneliti tentang golongan darah, itu dia menemukan ada 3 sistem golongan darah yang biasa dipakai. Adalah yang pertama adalah sistem AB0 atau ABO, mungkin kalian mudahnya seperti itu. Kemudian ada golongan darah sistem MN, ada golongan darah sistem RH. Nah, ini untuk fenotip golongan darah sistem AB0 atau ABO itu ada A, B, AB, 0. Nah, genotipnya harus rangkap ya, seperti itu, disimbolkan dengan I, itu IA atau II0, artinya ada A-nya itu ada A homozigot, ada A heterozigot. B juga sama, ada B homozigot dan B heterozigot. Ya. Kemudian ada AB, kalau AB maka disimbolkan memang cuma satu genotipnya, yaitu IA, IB. Kalau O berarti IO atau IO0. Nah, ini hanya pengetahuan tambahan, mungkin mengulas pada pembelajaran sistem peredaran darah waktu kelas 11, di mana jika ada golongan orang tuanya A dengan A, maka kemungkinan anaknya akan bagaimana. Kalian bisa lihat di tabel. Jadi kalian tidak bisa bilang bahwa kalau golongan darah anak itu harus selalu sama dengan salah satu orang tuanya, nggak bisa gitu ya. Bisa saja misalnya A menikah dengan A, kemudian anaknya ada yang O, ya mungkin saja kalau orang tuanya bersifat A-nya itu ada yang heterozigot. Nah, yang unik misalnya kalian perhatikan di tabel bawah ada AB menikah dengan O, justru anaknya itu akan A atau B, jadi tidak mungkin AB atau O. Jadi ini sama sekali berbeda dengan golongan darah orang tuanya. Nah, sedangkan yang kedua adalah fenotipnya golongan darahnya M, N atau MN.
Nah, genotipnya seperti itu, disimbolkan dengan IMIM, ININ, dan IMIN. Ya. Itu contoh tabel perkawinan silangnya, dimana kalau MN menikah dengan M, maka anaknya akan 50% M dan 50% MN. Itu juga kalau menikah dengan N. Ya, kalau MN menikah dengan MN, maka masing-masing akan mendapatkan 1/4 atau 25% ya. Kecuali yang MN-nya akan dapat 50%. Oke, demikian penjelasan dari Ibu tentang hereditas pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila masih ada yang belum jelas, bisa kita diskusikan di kolom chat di Classroom ataupun japri secara pribadi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.